Senggol dong. Senggol dong. Ke sini. Tuh ke situ. Tiga. Senggol dong. Tadi sama motor. Senggol dong. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Haikal Faris. Kali ini gua akan mereview Honda S2000. Kita cerita tentang awal beli ya. Jadi iya dari awal ya. Jadi pertama kali gue beli ini mobil, awal-awal itu gue lagi modif mobil BMW E60 gue di bengkel Vino Platinum. Om Vino itu nawarin gue ini mobil gitu. Akhirnya ya gue beli ini mobil. Diracun kali ya. Iya diracun lah pokoknya. 3-4 tahun yang lalu mungkin lah gue beli mobil ini gitu. Tapi posisi mobil ini tuh warnanya dulu warna kuning. Nanti ada fotonya kirim bang ya. Ya boleh. Ini warna kuning, tapi karena gua ngeliat fakturnya ini warna merah, akhirnya gue balikin warna merah ini mobil gitu. Oke lanjut. Yang pertama kali gua modifikasi itu wrapping ini mobil jadi warna abu-abu gitu. Terus gua ganti velg, pernah pakai velg CE28. Itu pertama kalinya gua bawa ini mobil ke acara meet up. Kalau nggak salah itu di Jak Meet Up di daerah Parkir Timur Senayan atau apa gitu. Setelah gua bawa ke acara Jak Meet Up, akhirnya gue langsung masukin ini mobil ke bengkel Vino. Prosesnya itu panjang, ini udah 3 tahun. Ini mobil tadinya sempet gue pengen swap engine ke muscle car, mesin Eleven itu. Nanti gue kasih lihat itunya, fotonya. Tapi pada saat setelah gue DP, janjinya itu datangnya bulan September sampai bulan Maret, itu mesin tuh nggak datang. Gua mundur untuk swap engine ke Eleven tersebut. Akhirnya gue minta retur. Gua sempet merencanakan ini mobil tuh pakai ITB. Jadi barang-barangnya juga udah gue beli, ITB Toda. Contoh ITB Toda tuh yang dipakai sama mobil S2K-nya pengepul mobil. Pada saat gue mau masang ITB Toda di Indonesia ini kan sudah banyak tuh yang pakai ITB. Akhirnya gua cancel. Terus gua beralih ke pasang turbo. Ngebangun ini mesin mobil tuh di AP Speed. Pak Apre, makasih banyak udah ngebangun ini mobil, udah di wire takin segala macem. Mesin gua taruh di AP Speed, body gua taruh di Vino Platinum. Untuk urusan audio di KFI Audio. Kaki-kaki ini gua bikinnya di Om Rian Antelope, the best fitmentnya. Singkat cerita, gue bangunlah ini mobil dengan kesabaran yang sangat tinggi. Hasil akhirnya sih gue sangat-sangat puas dengan hasilnya gitu. Dari bodinya, mesinnya, kaki-kakinya, interior sampai ke audionya itu gue sangat puas lah. Dari Gitu. tahun berapa tuh abang? Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah, 2020 ya. Makainya di tahun? Di 2020 itu awal-awal di Jak Meet Up gitu. Setelah itu gue belum nggak pernah pakai ini mobil lagi gitu. Ini body menggunakan tema apa? Body kit ini tuh konsepnya itu ke street racing. Body kit ini satu-satunya di dunia, kreativitas dari Om Vino Platinum. White bodinya juga mungkin sekitar berapa sentimeter keluar dari ukuran standarnya, 10-12 cm lah kayaknya gitu. Dan memang kalau untuk di S2000 ini tuh dia bagian fender ini tuh udah lebar dari awal. Dan sekarang ditambah lebarin lagi gitu. Karena kita ngejar fitment dari velgnya, kaki-kakinya kan. Terus ini tadinya gue sempat make spion merek Spoon. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue coba mundurin ini mobil di garasi, itu tuh ngelihatnya tuh sempit banget. Itu spion spoonnya tuh. Akhirnya gue balikin lagi ke standar. Jadi memang untuk jarak penglihatannya itu terbatas sih kalau untuk merek Spoon ini. Akhirnya gue rasa ya kalau seandainya pun gue bawa ini mobil keluar, kayaknya bakal nyusahin gue deh. Akhirnya gue balikin ke standar untuk spionnya gitu. Body kit ini tuh udah mengalami revisi mungkin sekitar 4 kalian lah gitu. Satu kali itu bisa lebih dari 3 bulan mungkin. Tapi memang waktu itu berbarengan ngebangun ini body kit sama mesin itu berbarengan. Jadi pada saat body kitnya belum jadi, mesinnya pun juga belum jadi gitu. Kita bisa lihat dari bumper depan, karbonnya itu tuh karbonnya Mansory. Nah itu tuh hampir sama karena dia begini nih. Ini cara
membedakannya nih. Nah dia itu nggak searah, jadi begini. Jadi kelihatan lebih rapi kan. Tuh ngebentuk begini. Diposisikan di tengah, jadi lebih kelihatan rapi lah untuk alur karbonnya. Untuk body kit ini juga sebenarnya sih sudah banyak yang mau mesen, terutama itu dari pasar Amerika, karena memang S2K ini kan kebanyakan pemiliknya itu tuh di US, dan rata-rata tuh pada masuk DM ke Om Vino atau gua tuh pada pengen minta produksi ini body kit, tapi gua rasa terlalu ribet lah untuk produksi ini karena mobil gua harus ditaruh di bengkel lagi. Akhirnya ya udahlah, gua sama Om Vino mundurin niat untuk produksi ini body kit, kecuali misalnya ada yang mau beli mobil ini terus dia mau cuan dari bikin body kit, bisa aja sih gitu. Lanjut lagi ke wing belakang. Wing belakang itu ini niru dari Lamborghini sebenarnya, Big Wing kalau mereka nyebutnya, karena ini emang lebar banget. Ini juga sudah karbon, kap mesin karbon tapi gua cat. Lampu depannya gua pakai S2K AP2, karena kan S2K itu ada dua jenis tuh, AP1 dan AP2. Sama-sama keren lah untuk lampu depannya gitu. Kalau kalian juga sadar, ini bisa gua lepas. Jadi kayak ngebentuk taring lah ya. Keren sih emang Om Vino bikinnya. Mari ke belakang, dan kalau dilihat juga fendernya juga cakep kan. Terus lampu belakang gua gunain body club. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya. Ini bukan standar lagi, tapi standarnya ada kok. Ini semuanya impor. Semuanya impor. Kap mesin ini udah bawaan dari gue belinya udah kayak gini. Dulu tuh full karbon, tapi akhirnya gue cat aja di bagian sininya, di bagian apa yang gedenya, gue sisain di bagian kisi-kisinya itu untuk karbonnya. Kalau review ini mobil sih pasti kepanjangan banget, karena memang speknya ini nggak main-main sih kalau di sini. Bagian mesin lah ya. Nah ini kan bisa dilihat nih untuk kap mesinnya ini nih karbon. Ganti ini merek Greedy nih. Untuk ininya apa sih sebutannya, gue lupa gitu. Ya itulah. Nah kita lanjut lagi ke bagian mesin. Bagian mesin ini sangat-sangat gue perhatikan banget, karena memang 90% part mesin itu baru semua gitu. Paling yang lamanya itu apa ya, blok mesinnya pun ini udah diganti sebenarnya, karena ini udah naik truk jadi 2200 cc, atau sekarang mungkin udah 2400 kali. Mungkin bisa ditanya sama orang bengkelnya aja. Kalau di motor tuh bilangnya bore up gitu. Bore up, iya bener gitu. Nah untuk turbonya satu set gue beli merek Full Race. Mungkin di sini ini juga nih, ini intercoolernya Full Race. Terus turbonya Full Race, pipingnya ada yang custom di Mas Iwan. Nah untuk mesin ini tuh yang megang tuh sebenarnya ada dua orang gitu. Pertama dibangunnya sama Pak Apre di AP Speed. Terus penyempurnaannya itu di Iwano Inspiration. Makasih juga buat Om Iwan udah banyak bantuin ini mobil. Yang bagian viral dari mobil ini sebenarnya ya blok mesin ini. Untuk bagian mesin ini gue bisa sebutin dengan baca catatan gue kali ya, karena ada beberapa yang gue catetin meskipun kebanyakan gak gue catetin part modif apa aja di mobil ini. Pistonnya low compression, pakai metal ACL, packing set, pulley dampernya ini merek Toda, ini pulley damper. Nah itulah yang tadinya gue mau masangin sama ITB, akhirnya tetap kepake juga sih sebenarnya untuk pulley dampernya. Terus pompa oli juga sudah diganti aftermarket, oil cooler set, intake-nya pakai Skunk Ultra, Skunk 2. Boleh ditunjuk-tunjuk nggak bang? Oh di dalam semua posisinya. Di dalam semua posisinya. Fuel pump high pressure, fuel pressure set fuel line, injektornya DW, terus throttle body, oli mesin dan gearboxnya itu udah baru semua. Sudah wire tuck, fully wire tuck. Jadi kalau kalian lihat tuh kabel-kabel tuh nggak ada di sini. Udah termanage ya? Iya, semua itu pindah ke bagian dalam sini. Ini turbo, iya betul. Turbonya merek Borg Warner. Dan kalau diperhatiin juga, ini apa kita nyebutnya ya? Sektor bagasi lah ya. Kap mesin lah ya. Sektor dalam kap mesinnya juga ini udah gua lapis karbon ini. Full karbon. Gitu. Terus ada yang nanya pasti kan, bang itu emang nggak bakal rusak? Tabrakan baru rusak lah intinya. Full setnya turbo ini merek Full Race.
Itu termasuk header, piping, intercooler, wastegate, blow off, selang housing, baut-baut, T-bolt, nipple, bus control, dan lain-lain, serta Darton sleeve block juga gitu. Gue juga pakai AEM injection system, ini itu posisinya kalau nggak salah di belakang deh gitu. Halteknya das, stang piston, toda cam, toda header, toda valve spring, bla 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 segala macam. Nah itu gua nggak bisa sebutin lah, pokoknya banyak banget gitu. Dijual nih. Iya, Dijual nih. Kalau mesin bermasalah itu servisnya di mana? Sebenarnya sih kalau di Jakarta, Surabaya itu udah banyak gitu. Aman lah, aman, sangat aman sebenarnya untuk mesin-mesin. Apalagi kan ini mesin tahun 2000-an itu belum terlalu banyak komputer kayak mesin-mesin zaman sekarang. Oh, ini masih manual semua ya? Manual semua ini. Intinya gini, mobil Jepang itu paling mudah perawatannya dibanding mobil Eropa. Misal ada orang Jakarta yang beli, nah itu kalau bengkel yang abang saranin bengkel mana? Oh pasti Om Iwan Inspiration. Gua rasa untuk bagian mesin udah cukup lah ya, karena kalian udah bisa lihat sendiri full upgrade, bukan downgrade, semuanya upgrade, nggak ada yang tersisa, semuanya itu diganti. Kalau ditanya, Bang berapa kilometer mobil ini? Terakhir gua pakai mobil ini kilometernya itu di 23.000. Tapi setelah gua ganti part-part mesin ini, pihak bengkel itu pun bilang ke gua ya nggak bisa di-compare lagi karena ini sama aja kayak mesin baru lagi jatuhnya. Karena semua part dalamnya pun diganti gitu. Velg, kayak tadi gua bilang gua udah pernah pakai velg CM C28 dan setelah itu akhirnya gua mesen ini velg via Om Rian Antelope di Bogor. Rotiform 6 ini tipenya, Rotiform 6 velg 18. Itu untuk lebar belakangnya itu di 11, untuk lebar depannya itu di 13,5. Enggak kebalik. Salah, kebalik. 13,5 belakang, 11 depan. Ban Advanneova untuk ukuran depannya itu 25535 velg 18. Kalau untuk belakangnya itu kalau nggak salah tuh di 305 deh. 295 30 R18 gitu. Itu kan di velg tuh ada nama abang tuh. Beli di US ini merek Rotiform ini. Jadi mereka yang bikinin semua. Gitu. Iya. Ngomong bahasa Inggrisnya gimana tuh bang? Ya gitu aja lah. Untuk kaki-kakinya ini juga gue udah gunain Airsus supaya gampang bawanya. Untuk manajemennya gue gunain Airlift. Balonnya itu Prazis yang memang PNP untuk S2K ya, nggak ada custom gitu. Kebetulan juga sebelumnya gue udah pernah make Air Cup itu akhirnya nggak gue pakai, gue jual lagi, akhirnya gue ganti ke Airsus ini gitu. Cara kerjanya itu cuma naik doang, nggak bisa turun sampai full ke bawah gitu. Jadi posisi berjalannya itu ya standarnya kayak gitu, tapi pada saat ada polisi tidur dia cuma bisa naik gitu. Habis itu turun lagi ke posisi standar dia jalan gitu. Tapi nggak akan bisa kayak slam kayak gini lah, turunin sampai ke fender gitu, fender to lips gitu. Bagian kaki-kaki gue juga gunain hard race chamber kit depan belakang, terus ultra racing rear lower 4-point sway bar, itu bagian di bawah juga gitu supaya stabil lah. Iya stabil gitu. Terus ultra racing rear lower 8-point sway bar, terus pakai juga ultra racing rear anti roll sway bar, terus pakai hard race ball joint, hard race rear drive shaft spacer, terus untuk undercarriage-nya itu udah fully hampir semua itu baru juga gitu. Jadi sebenarnya ini mobil tuh gue cuma bisa bilang dari sektor mesin, eksterior, interior, kaki-kaki semuanya tuh udah full baru lah gitu. Cuma mungkin karena mobil modif, kayak gitu. Karena sayang sih sebenarnya. Berarti ini custom ya, Om, yang Rotiformnya itu dari pabriknya langsung. Jadi bener-bener dibuild dari nol velg ini. Speknya itu spek permintaan gua pokoknya. Karena Rotiform 6 itu nanti gue bakal kasih lihat deh gambarnya Rotiform 6 itu kayak gimana. Akhirnya gue mesen spek goibnya lah, kalau gue bilang spek spesial order seperti ini, jadi celong. Tadinya tuh nggak kayak gini gitu. Mungkin bagian interior ya. Ini kan soft top nih. Oh iya bang, sebelum ke interior kita buka bagasi dulu gimana? Boleh, tapi gue harus buka juga itu. Serba manual dia ya? Iya, betul.
Coba lo buka. Tuh. Nah ini yang tadi gue bilang, AM injection systemnya itu ada di belakang nih. Fungsinya buat apa ya bisa di Google juga lah. Dan ini juga gue udah bilang kan tadi, manajemen airsource-nya gue pakai airlift. Soundnya oke. Soundnya ground zero. Nah itu nggak ada di catatan gue lah. Pokoknya ini udah ground zero, fully ground zero. Ini juga karbon bagasinya, tapi dicat bagian sini, disisain di bagian luarnya ini. Gitu. Kita ke bagian interior. Oke, di bagian interiornya ini mungkin kita buka soft topnya juga kali ya supaya lebih kelihatan. Gue juga punya hardtopnya tapi masih gue tinggalin di bengkel Vino. Hardtop itu lebih nggak bisa dibuka kalau misalnya gegayaan kayak anak muda gaul Jakarta. Oh itu buka kuncinya? Ini buka kuncinya. Jadi kalau untuk buka soft top di S2K ini semuanya serba manual. Ininya dibuka. Ini dibuka dulu. Di bagian sini ada yang ngencengin juga, dibuka. Terus karena tadi belum dihidupin. Terus itu aku mau hidupin apa di sebelah sini nih? Engine cut off. Oh kayak di motor juga lah ya? Iya betul gitu. Nah terus tinggal boleh dilihatin ini dia nih posisinya. Posisinya ini tinggal di kebelakangin. Ya cukup cepet lah kan. Udah. Oke, roll bar ini Cusco. Asal muasalnya tuh ini warna tuh tadinya tuh biru, tapi akhirnya gue lapis karbon karena ya gue harus ngikutin konsep modif gue supaya totalitas nggak ada yang belang-belang. Kalau nggak salah tuh ada 8 titik atau berapa belas titik gitu untuk apa ini roll bar. Kalau diperhatiin dashboard udah gue balut sama suede. Terus kalau kalian perhatiin juga untuk pintu ini udah karbon, dry karbon semua. Untuk interior ini udah dry karbon di pintu sampai di konsol tengah itu semua dry karbon. Terus kursi jok gua gunain Recaro Sportster CS. Ini tuh tadinya gue mau masang di BMW M4 gua tapi akhirnya gua cancel masang di situ karena gua rasa ya cukup di S2K aja lah biar full modifnya itu udah totalitas banget gitu. Ini elektrik ya? Apa? Kursinya? Kursinya elektrik. Ini merek Skunk, setirnya Momo NSX kalau nggak salah. Quick release, jadi nggak akan bisa dicuri orang lah. Gitu. Gila banyak banget ini mobil, bingung gua. Ya pokoknya ini merek Momo NSX gitu. Terus speedometernya, dasnya juga gua udah ganti ini. Dasnya merek Haltech. Bisa dilihat di sini. Oke. Ini juga menu banyak sama lah kayak apa? Kayak motor juga. Kayak motor, gitu. Ya tapi gue juga belum explore karena cuma memuaskan hati di modifikasi. Pedalnya ini juga udah produk aftermarket. Tadinya tuh pedalnya itu model di bawah sini merek Willwood, tapi akhirnya karena capek, mungkin waktu di garasi drift kemarin di review di garasi drift itu tuh masih pakai pedal set yang Willwood, makanya dibilang keras koplingnya gitu. Pegel banget. Gua sih dari dulu emang nggak bisa pakai pedal box karena gua kurang suka sama cara nginjaknya. Berat juga, remnya berat, koplingnya berat, tapi ini lebih responsif dari pedal-pedal biasa. Akhirnya gue ganti juga lagi. Spion tengahnya pakai merek Spoon juga karena tadi mau nyamain sama spion samping kan luar. Seat beltnya udah merek Simpson. Gue beli di Om Iwan juga. Bisa dilihat ini ada berapa titik gitu. 4 titik atau berapa titik, gue lupa. Ya sebenarnya banyak lagi sih part yang nggak kesebut. Paling taruh di deskripsi aja kali bang ya. Tapi banyak yang nggak gue catat juga sih. Ya kalian bisa nikmati dari video-video inilah dan kalian bisa mengira-ngira apa aja kalau udah kayak gini yang diganti apa aja ya kalian udah tahu lah. Oh tadi ada yang belum kesebut itu. Kaliper. Oh ya kan, kayak gitulah. Kaliper gue pakai merek Spoon. Merek Spoon berapa pot itu ya? Bentar. 6.
6 pot. Aku masih kan di garasi itu. BBK Spoon 6 pot. Kebetulan juga di rumah ini banyak sih sebenarnya BBK. Di situ juga ada tuh. Itu kalau misalnya dari viewer ini ada yang mau nyari BBK, ini juga gue punya. Ini di luar dari reviewan gue. Ini masih baru. Ini bekas dari M4 gue. Ini namanya Brembo GTS. Ini baru banget. Banget. Kondisinya masih mulus banget. Nggak ada apa namanya, Nes? Karat. Nggak ada karat sama sekali gitu. Jadi emang pristine lah kondisinya. Ya mungkin segitu aja kali ya. Alasan jual ya kayak gue bilang, gue itu tipikal orang yang seneng dimodifnya, seneng modif mobil, motor gitu. Tapi pada saat memang sudah puas dalam memodifikasi, gue pasti bosen gitu. Akhirnya ya pasti gue jual gitu. Alasan nggak dipakai karena ini mobil manual, gue capek bawanya di Jakarta, macet, keluar komplek macet. Ya gitulah. Alasannya itu aja sih sebenarnya. Nggak coba ngedrift? Enggak lah. Sayang mobil. Dibilang sayang mobil ya, gue harus beli mobil khusus buat drift, bukan ini gitu. Kebetulan memang ini tadinya gue diajakin sama Bang Dayat, Biker Second Sport, diajakin nongkrong. Dia bawa Supranya, gue bawa ini. Tapi gue bilang sama dia lihat nanti karena ya itu mager, macet, manual. Supra itu Matic. Karena Supranya Supra yang MK yang baru, bukan yang model Supra. It's a Supra. Mungkin kita hidupin kali ya ini mobil ya. Berarti ntar ada itu dong ya. Ada deng. Bentar, lebaran apa lebarnya nih? Oh ini jauh. Aktifin. Kasih lihat dong channelnya dulu. Ini off. Ya. Gue hidupin. Habis itu tinggal pencet ini. Bisa dilihat juga kan, starternya juga masih oke gitu. Tinggal sekali pencet aja langsung hidup. Padahal ini mobil jarang gua panasin. Coba naikin RPM. Udah. Terus ya mungkin kita naikin kali ya itunya, Ursusnya ke posisi paling tinggi. Gua tutup. Nah ini posisi paling tinggi di mobil ini. Di sini kan kelihatan di manajemennya juga, tekanan anginnya juga kelihatan kan, gitu. Nah ini posisi berjalan kalau misalnya lagi jalan di jalanan ya seginilah. Gitu. Tapi pada saat parkir ya kita turunin, amblesin, pencet kayak gini juga. Tuh, ini posisinya 0. Tuh. Mungkin masih banyak part-part yang nggak gua sebutin, tapi gua rasa udah cukup gua jelasin secara garis besar. Tinggal kalian yang bisa menilai. Aduh, panas. Kalau bisa setel harganya aja dah langsung, biar orang nggak nanya, biar orang langsung mikir gitu bang. Gua open ini mobil di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.